belanja mingguan barang bocil dan refill bahan-bahan dapur sambil cerita-cerita tentang kehidupan aku dan Pak suami. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di video keseharian aku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Jadi kali ini aku lagi di salah satu toko swalayan yang ada di daerahku. Karena kemarin Pak suami itu udah gajian, jadi aku mau belanja kebutuhan rumah dan dapur buat stok beberapa minggu ke depan. Di sini aku cuma berdua bareng si bocil. Tadinya aku pengen belanjanya itu bareng Pak suami, tapi katanya dia buat beberapa hari ini itu pulangnya agak telat. Jadi aku takutnya itu dia pulangnya malam terus capek. Dan kalau nunggu Pak suami itu libur itu masih 3 harian lagi. Tapi karena stok bahan-bahan dapur dan juga pempes anak aku itu udah habis, jadi aku pergi belanja sendiri bareng si bocil. Ya mumpung Pak suami baru gajian, jadi aku sempetin buat belanja kebutuhan rumah dan dapur ya teman-teman. Takutnya uangnya itu kepake buat kebutuhan yang lain. Apalagi perempuan itu kalau udah lihat Shopee, aduh bawaannya itu pengen check out semuanya. Karena emang kita itu pengeluarannya agak banyak ya teman-teman. Ada buat listrik, buat air, buat arisan, tabungan anak, keperluan anak, belum lagi buat kebutuhan sehari-hari dan masih banyak yang lainnya. Ya kita sebagai pengatur keuangan harus benar-benar pinter ngebaginya ya teman-teman. Ya walaupun pas ngebaginya itu kadang kepala ikut pusing, tapi tetap disyukurin aja, alhamdulillah. Aku belanjanya juga itu keperluan yang setiap hari harus ada di rumah ya teman-teman, kayak gula, minyak, kopi, sabun cuci piring, sabun cuci baju, dan masih banyak yang lainnya. Di sini aku nggak ada niatan buat pamer ya teman-teman. Lagian aku itu belanjanya cuma kebutuhan dapur sama kebutuhan rumah, bukan kayak tas branded, baju atau barang-barang yang lainnya yang menurut aku itu nggak penting-penting banget yang harus dibeli gitu. Ya bolehlah sesekali kita belanja baju, tapi kalau ada rezeki lebih gitu. Karena gaji Pak suami buat 1 bulan cukup aja itu udah alhamdulillah banget ya teman-teman menurut aku. Ya kalau ada lebihnya kadang aku tabung, takutnya ada keperluan mendesak yang harus mengeluarkan budget gitu. Jadi sebisa mungkin sisanya itu ditabung. Ya walaupun sisanya itu kadang sedikit, tapi ya alhamdulillah masih bisa nabung. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman, karena di luar sana itu banyak orang-orang yang buat makan aja itu kadang susah. Jadi buat kalian yang masih suka ngeluh, lebih baik jangan terus-terusan mengeluh, karena mengeluh itu tidak akan merubah hidup kita. Yang bisa merubah hidup kita adalah diri kita sendiri. Dengan cara berusaha, selalu berdoa, semangat, ikhtiar, dan selalu bersyukur atas semua nikmat yang udah diberikan sama Allah. Di sini aku pengen cerita sedikit tentang hidup aku. Jadi aku dulu itu sebelum menikah, aku pernah jadi penyanyi panggung. Aku biasa nyanyi kayak di acara pernikahan, reuni, hitanan, tapi kalian jangan langsung menilai aku buruk ya, karena nggak semua penyanyi itu buruk ya teman-teman. Aku hanya menerima job nyanyi itu kalau di acara resmi, kalau di luar itu aku tidak menerima. Aku pun bernyanyi bukan yang berpenampilan seksi, berpakaian yang vulgar, penampilannya seksi gitu. Aku kadang juga nyanyi pakai hijab, pakai gaun yang panjang. Kalaupun pendek itu nggak pernah yang di atas lutut, pasti di bawah lutut semuanya. Itu pun kalau aku pas lagi berangkat nyanyi itu diantar sama bapak aku sampai acaranya selesai, dan nggak pernah berangkat sendiri. Aku selalu didampingi sama bapak aku. Aku pun dulu kenal sama Pak suami itu pas aku lagi nyanyi di acara hajatan, dan dia sebagai operator sound system. Nah setelah itu kita kenal, kita pacaran selama 5 tahun, dan akhirnya kita menikah. Dan setelah menikah itu aku stop untuk menjadi penyanyi, karena aku kan udah jadi seorang istri dan tanggung jawab aku itu udah dipegang sama Pak suami. Jadi aku putuskan untuk nurut buat stop untuk bernyanyi. Padahal kalau dipikir-pikir itu lumayan ya teman-teman, karena hasilnya itu bisa dikatakan lumayan banget. Tapi kebanyakan orang awam atau orang asing itu menganggapnya semua penyanyi itu sama. Nah di situ Pak suami nggak mau nanti kalau udah nikah aku dihujat dan dikatain yang nggak enak sama orang-orang yang hanya bisa menilainya itu dari luarnya aja. Nah buat ngeyakinin aku, Pak suami juga ikut berhenti jadi operator sound system. Dan setelah keluar jadi operator sound system, Pak suami itu beralih menjadi pedagang chicken dan sama nyambi jadi sopir mobil rental. Tapi perjalanan sebagai pedagang itu nggak mulus. Seiring berjalannya waktu, pas ada corona itu benar-benar buat dagang itu susah. Jadi yang ada itu hanya rugi terus. Nah disitulah perekonomian kita itu sedang diuji. Tapi aku sama Pak suami itu nggak pantang menyerah. Kita selalu berusaha, berikhtiar, dan selalu semangat mensupport satu sama lain, dan selalu bersyukur. Dan seiring berjalannya waktu lagi, akhirnya Pak suami coba mengadu nasib. Pak suami coba daftar di Pertamina, dan alhamdulillah itu rezeki Pak suami, dia keterima dan udah bekerja sampai sekarang, masih bekerja di Pertamina sebagai supir tangki minyak. Dan disitulah perekonomian kita mulai membaik, dan alhamdulillah kita selalu dipermudah segala urusannya. Pesan aku buat kalian, ayo kita sama-sama semangat, jangan kebanyakan mengeluh, jalani apa yang ada aja dulu, dan jangan lupa selalu berdoa dan selalu bersyukur ya teman-teman, dimanapun kalian berada. Dan aku doain juga buat kalian yang sedang berjuang, yang sedang bikin rumah, yang sedang kepengen punya momongan, yang sedang kepengen punya usaha atau bisnis ataupun apa itu, semoga kalian itu diperlancar dan dipermudah
udah semuanya. Amin. Oke, kita lanjut ke video. Ini aku udah di kotak rak yang paling bawah. Ini aku lagi tatain telur ke dalam toples. Nah, ini itu stok bahan dapurnya itu sekitar 2 sampai 3 minggu ya teman-teman. Jadi kalau nggak nyampe 1 bulan itu aku kadang belanjanya di warung. Alhamdulillah aku udah selesai tatain semuanya. Kalau lihat rak penuh gini itu bawaannya semangat banget buat masak ya teman-teman. Bikin betah di dapur. Hehehe. Betul apa betul? Oke, segitu aja video dari aku. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat nonton. Jangan lupa bersyukur and see you di next video. Bye bye.